你这是要做什么呀？哥，你在里面吗？想不到吧，小白脸儿！风信，着了土、冰、火3系列，小畜生，那你就陪他好好玩吧。还要将你碎尸万段！红毛大老粗不会追上来吧？让我直接突破到了轮回境8重。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita series Donghua berjudul Martial Conjurer of the Cosmos episode 47 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk series Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan kakek Bowling yang kaget karena Jiang Han mengetahui kalau dirinya hendak merebut tubuh Bang MC. Jiang Han menyebut kalau formasi di dalam tubuh kakek Bowling terlalu mencolok, jadi dia mengetahui kalau Bowling hendak berniat jahat. Seketika kakek Bowling pun sadar kalau Jiang Han punya kekuatan mata surgawi, karena jika orang biasa tidak mungkin dia bisa melihat inti formasi di dalam tubuhnya. Karena Jiang Han mempunyai mata surgawi, tentu akan sulit bagi kakek Bowling untuk menipu Jiang Han. Dia pun berniat memohon ampun terlebih dahulu, barulah menyusun rencana lain. Ketidakmampuan kakek Bowling merebut tubuh Jiang Han dimanfaatkan oleh Bang MC untuk meminta semua harta yang dimiliki oleh si kakek. Pada awalnya kakek Bowling sempat menolak, tapi dia kemudian berpikir untuk memberikan semua harta kepada Jiang Han karena bisa mencari orang lain lagi sebagai korban. Kakek Bowling kemudian mengeluarkan 7 bidadari dengan harapan 7 wanita ini bisa memberikan godaan kepada Jiang Han. Namun Jiang Han sama sekali tidak tertarik dengan permainan yang sedang dibuat oleh kakek Bowling. Kakek Bowling yang tidak menyerah mencoba untuk menggoda Jiang Han menggunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan anak kecil dan nenek-nenek tua. Karena sudah kehilangan kesabaran, akhirnya Jiang Han mengeluarkan pedang Fantian untuk memberikan ancaman kepada kakek Bowling. Jiang Han juga sadar kalau semua orang yang muncul merupakan orang-orang yang sebelumnya sudah tertipu oleh kakek Bowling. Akhirnya kakek Bowling pun menyerahkan semua harta yang dia miliki karena takut kalau Jiang Han akan menggunakan pedang Fantian. Dia juga meminta Jiang Han untuk segera keluar dari tempat ini karena sebentar lagi hari akan gelap. Siapa yang menyangka Jiang Han menggunakan orang-orang yang sebelumnya sudah tertipu oleh kakek Bowling sebagai senjata untuk menyerang kakek Bowling. Jiang Han ingin membunuh kakek Bowling karena sudah ribuan tahun banyak orang yang masuk ke dalam tempat ini dan terkena tipuan oleh kakek Bowling ini. 你这是要做什么呀？哥，你在里面吗？ Sementara itu di luar, Jiang Lang masih menunggu Jiang Han keluar dari dalam perisai tameng. Tian Yu lekas menjelaskan kalau perisai tameng pasti punya sebuah formasi larangan yang membuat Jiang Han tidak bisa keluar. Tapi Jiang Lang begitu yakin kalau Jiang Han akan keluar karena tidak ada larangan di dunia ini yang mampu untuk mengurung Bang MC. Tak lama kemudian perisai tameng bersinar yang menandakan kalau Jiang Han akan segera keluar. Keluarnya Jiang Han tentu membuat Zuo Yi dan Jiang Lang sangat senang. Jiang Han kemudian menjelaskan kalau perisai tameng mempunyai sebuah larangan di dalamnya. Banyak orang yang sudah tertipu oleh kakek tua bernama Bowling yang berada di dalam perisai tameng. Kalau bukan karena mata surgawi, mungkin aku juga tidak bisa keluar dari dalam perisai, ucap Jiang Han kepada Zuo Yi.
Karena kakek Bowling sudah mati, maka Jiang Han akan menyempurnakan perisai tameng untuk dia gunakan sendiri. Tiba-tiba saja mereka bertiga dikejutkan dengan kedatangan San Gui bersama dengan nona kelima yang sedang menggotong babi hutan. San Gui meminta Jiang Han untuk menyerahkan perisai tameng itu kepadanya karena dia merasa perisai tameng cocok untuk dia gunakan sebagai senjata. Jiang Lang kemudian berbicara untuk meminta San Gui segera pergi, jika tidak maka Jiang Han akan memukuli San Gui. Kalian bertiga jika digabung juga masih nggak sebanding denganku. Lihat saja aku akan memukul kalian hingga bokong kalian melebar, ucap San Gui kepada Jiang Han. Kekuatan dari San Gui memang tidak kaleng-kaleng, bahkan Jiang Han dan Zuo Yi begitu kesulitan untuk menahan setiap serangan yang digunakan oleh San Gui. Wajar saja jika Jiang Han kesulitan karena pada saat ini San Gui sudah berada di ranah Celestial Being tahap keempat. Sementara itu Zuo Yi tampak mendapatkan luka karena terkena lemparan palu dari San Gui. Karena Zuo Yi terluka, maka Jiang Han yang akan menemani San Gui untuk bermain. San Gui tampak meminta Jiang Han untuk menyerahkan semua harta yang dia miliki jika masih ingin hidup. Jiang Han sendiri berpikir kalau mengalahkan San Gui akan sangat sulit, apalagi sumsum petir langit belum mereka dapatkan, jadi tidak boleh menghabiskan banyak kekuatan spiritual ketika berhadapan dengan San Gui. Kalau kamu menginginkan semua hartaku, maka ambillah sendiri, ucap Jiang Han yang mencoba untuk melakukan provokasi. Terlihat San Gui berniat melakukan serangan kuat menggunakan palu petir. Betapa kagetnya Jiang Han karena ternyata San Gui mempunyai pertahanan tubuh Vajra yang tidak tertembus oleh pedang Fantian. Serangan-serangan juga dilancarkan oleh San Gui kepada Jiang Han. Jiang Han menyadari kalau San Gui menguasai 3 elemen spiritual sekaligus yang membuat pertarungan akan semakin sulit. Bang MC memutuskan untuk menggunakan pedang api iblis guna menembus pertahanan dari San Gui. Akan tetapi dia dibuat kaget karena ternyata San Gui menggunakan lonceng emas sebagai tameng untuk melindungi dari serangan pedang api iblis. Dari arah lain, nona kelima merasa kalau Jiang Han akhirnya menemukan lawan yang seimbang. San Gui kemudian ngebacot kalau lonceng emas yang dia gunakan merupakan senjata kuno yang diwariskan dari zaman dahulu. Semua jenis senjata tidak akan mampu menembus lonceng ini. Ketika San Gui meminta Jiang Han untuk melakukan serangan lagi, tiba-tiba saja Jiang Han menyadari adanya sebuah segel yang berada di pedang raksasa. Dengan menggunakan pedang Fantian, Jiang Han kemudian menyerang pedang raksasa untuk menghancurkan segel yang ada di pedang tersebut. Ternyata di dalam segel pedang raksasa ada seekor binatang monster level 6. Nona kelima memutuskan untuk kabur kalau monster level 6 sulit untuk dikalahkan meskipun San Gui sudah berada di ranah Celestial Being tahap keempat. Terlihat binatang monster level 6 terus melakukan pengejaran kepada San Gui. Jiang Han pun menyadari sepertinya monster ini tidak bisa melihat tubuh manusia, jadi dia hanya bisa melihat senjata spiritual yang sedang digunakan oleh San Gui, yaitu lonceng emas. Selagi San Gui disibukkan oleh binatang monster, Jiang Han dan rekan-rekannya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mencari sumsum petir langit. Di tengah jalan, Jiang Han sudah merasa aman karena dia mengetahui binatang monster level 6 hampir setara dengan ranah Celestial Being tahap kelima. Jadi tentu saja San Gui akan kesulitan. Prioritas Bang MC saat ini adalah menemukan sumsum petir langit untuk menerobos ranah. Sementara itu di tempat lain, nona kelima sedari tadi sudah berjalan cukup jauh tapi dia selalu kembali ke tempat yang sama. Tiba-tiba saja nona kelima melihat tengkorak manusia dan sebuah mutiara merah yang aneh. Mutiara merah itu langsung masuk ke dalam tubuh nona kelima karena ternyata mutiara merah merupakan kesadaran makhluk purba yang sudah hidup 30.000 tahun.
Pada awalnya Nona kelima mencoba untuk memberikan perlawanan agar Mutiara Merah tidak mengambil alih kesadarannya. Mutiara Merah kemudian memberikan penjelasan kalau dia bisa membuat Nona kelima menerobos ranah dan mengeluarkan sebuah pesona. Jadi Nona kelima harus patuh untuk memberikan kesadaran. Setelah mendapatkan kesadaran penuh dari Nona kelima, entah kenapa makhluk Mutiara Merah selalu menyebut nama Jianglang. Sementara itu di tempat lain, Jianghan dan rekan-rekannya memutuskan untuk menginap di sebuah gua dan akan melanjutkan perjalanan besok pagi. Selagi Jianglang dan Zuoyi beristirahat, Jianghan memutuskan untuk membuka kantung penyimpanan harta milik kakek Baoling. Ternyata di dalam kantung penyimpanan harta ini banyak sekali benda berharga, salah satunya adalah teknik pedang raksasa. Jianghan memutuskan untuk menerobos ranah terlebih dahulu, barulah dia akan mempelajari teknik pedang raksasa yang didapatkan dari kantung penyimpanan kakek Baoling. 让我直接突破到了轮回境8重。 Dengan menggunakan satu butir pil pencuci sumsum, Jianghan berhasil menaikkan ranahnya ke tahap reinkarnasi tingkat ke-8. Bang MC pun langsung membuka buku teknik pedang raksasa untuk dipelajari. Sementara itu dari arah kejauhan, ternyata Mo Qingyan juga berada di tempat yang sama dengan Jianghan. Dia pun begitu kaget karena Jianghan dan rekan-rekannya ternyata sudah sampai duluan ke tempat ini. Jianghan yang menyadari kedatangan Mo Qingyan kemudian bergerak cepat untuk membuat Mo Qingyan pingsan. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.